selamat malam. Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya malam hari ini kita masih dapat berkumpul di Google Meeting. Oh ya, kita hari ini mau bahas tentang laporan praktikum jagung ya. Kira-kira kalian tahu nggak kerangkanya itu bagaimana? Nah, untuk struktur laporannya sendiri nanti yang jelas yang pertama itu kan cover, terus ada kata pengantar, daftar isi. Nah, setelah itu kita masuk ke bab satu pendahuluan. Kemudian di bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu bahan dan metode. Setelah itu kita masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. Setelah itu kita ke bab 5 penutup. Habis itu kita ke lampiran dan daftar pustaka. Itu aja. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, oke. Jadi kan kalau bab satu biasanya kan ada latar belakang, ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, coba paparin isinya dari yang kamu buat ya. Kan kamu ini bagian yang bab satu. Oke. Ini ya aku jelasin. Untuk yang di bab 1 itu kan pendahuluan. Nah, itu ada latar belakang, kemudian tujuan praktikum sama manfaat praktikum. Nah, di latar belakang itu ada pengertian tentang jagung, kemudian sama alasan kenapa kita melakukan praktikum menanam jagung tersebut. Jadi kayak gini misalnya alasannya itu. Karena di Indonesia kan pertama penanaman jagung manis itu perkembangannya masih terbatas hanya kepada petani-petani bermodal kuat yang menetapkan teknik budidaya secara intensif kayak misalnya eh, kayak bibitnya tuh mahal, terus itu penggunaan pupuk yang banyak, terus pengairan dan pemeliharaan yang intensif, terus sama ketahanan hama dan penyakitnya itu juga tinggi. Jadi kita mem, apa ya menggunakan itu untuk menanam jagung manis itu. Kemudian di tujuan itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian pupuk terhadap produksi tanaman jagung pada lahan kering dan juga mengetahui pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman jagung. Nah, di manfaatnya itu udah jelas pasti tertuju sama tujuan kita praktikum itu apa. Kayak misalnya untuk dapat mengetahui pengaruh pemupukan terhadap hasil produksi serta pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman jagung. Kemudian juga kita dapat mengetahui bagaimana tentang budidaya tanaman jagung tersebut. Gitu dari aku. Oh, jadi gitu ya maksudnya. Oke, makasih ya. Oh iya, untuk bab 2 tadi kan kata bagus kan tinjauan pustaka tuh. Di sini ada yang tahu nggak sih isi dari tinjauan pustaka itu apa aja? Kalau menurut aku ya, bab 2 itu kan tinjauan pustaka. Ada 4 sih. Yang pertama, klasifikasi dan botani tanaman jagung. Yang kedua itu budidaya tanaman jagung. Yang ketiga, tinjauan umum pupuk. Dan yang keempat itu arti penting penggunaan pupuk organik dan anorganik. Dan klasifikasi itu ada macam-macam. Nih, yang pertama, klasifikasi tanaman jagung, yang kedua botani tanaman jagung, yang ketiga morfologi tanaman jagung. Dan yang kedua itu ada syarat tumbuhan tanaman jagung, syarat benih, media tanam, teknik penanaman. Teknik penanaman itu ada 3. Yang pertama tumpang sari, ada 4, tumpang sari, tumpang gilir, tanaman bersisipan, dan tanaman campuran. Terus kita juga membahas pada syarat tumbuhan jagung ini, kita membahas lubang tanam dan cara tanam, penyemaian, penyiangan, dan pembunuhan
pertumbuhan. Dan yang ketiga itu ada pengaruh dan pengertian. Yang keempat ada asal, senyawa, cara penggunaan, reaksi fisiologi, jumlah, dan macam-macam hara. Sepertinya itu saja, Kak. Nah, kalau untuk bab 2-nya Oke, sudah Kak. selesai kan berarti kita langsung masuk ke bab 3 yaitu bahan dan metode. Nah, kira-kira di dalam bagian bab 3 bahan dan metode ini nanti apa aja ya? Oh, kalau di bab 3 itu bahan dan metode ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada waktu dan tempat. Nah, praktikum ini dilakukan pada tanggal 3 nanti Februari 2016 sampai 20 April yang bertempatan di Laboratorium Universitas Andalas, Kampung 3 dan Masyarakat. Yang selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahannya ada cangkul, ada linggis, palu, bambu, kawat atau dawai, parang, kayu pancang, waring, tali rapia, meteran, benih jagung manis, kertas label, dan alat tulis. Nah, pelaksanaan kerjanya itu yang pertama ada pengolahan lahan. Cara kerjanya yang pertama menyiapkan alat yang digunakan untuk pengolahan lahannya, seperti cangkul dan meteran. Selanjutnya mengukur lahan yang akan digunakan. Lebarnya itu 1 meter, panjangnya 6 meter. Selanjutnya bedengan yang sudah disiapkan dilakukan pengolahan, yaitu dengan cara mencangkul tanah agar agregat tanah dalam tanah menjadi lebih baik. Selanjutnya bedengan yang dibuat untuk diproses budidaya tanaman dengan ukuran 30 cm tingginya. Terus setelah bedengan siap, dilakukan pembuatan drainase samping kanan dan kiri. Bedengan dengan ukuran 15 sampai 25 cm. Pembuatan drainase bedengan ini penting dan sangat bermanfaat untuk proses budidaya karena drainase bedengan berfungsi untuk air mengalir. Yang terakhir, pengolahan lahan untuk media tanaman dianggap selesai ketika bedengan dan drainase sudah selesai. Terus yang kedua, pembuatan pagar. Cara kerjanya yang pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan disiapkan seperti parang, pancang, waring, paku, martir, dan linggis. Selanjutnya dibuat lubang untuk tempat pancang dengan jarak 1,5 meter per lubang. Selanjutnya lubang yang sudah siap ditancapkan pancang. Setelah semua pancang berdiri kuat, dipasang waring dengan memaku di bagian atas, tengah, dan bawah pancang agar waring tidak mudah lepas. Yang terakhir di bagian sudut dari luas lahan dibuat pintu masuk. Yang ketiga itu penanaman. Cara kerjanya, penanaman dilakukan 1 minggu setelah pengolahan lahan. Penanaman dilakukan dengan cara benih jagung ditugal sedalam 3 hingga 5 cm dengan jarak tanam 75 cm kali 25 cm untuk jagung manis. Yang keempat itu pemeliharaan. Proses pemeliharaan jagung diantaranya yang pertama yaitu penyiangan. Nah, penyiangan tanaman berguna untuk mengurangi terjadinya persaingan unsur hara dan cahaya matahari antara tanaman budidaya dengan gulma. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman ini dilakukan penyulaman 1 minggu setelah tanaman apabila ada tanaman mati. Yang ketiga itu pembubuhan. Tujuan utama dari pembubuhan adalah memperkokoh atau memperkuat batang jagung. Yang keempat, ada penyiraman. Penyiraman dimulai dari awal pertumbuhan sampai berbuah, terutama pada fase vegetatif dan menjelang fase generatif. Yang terakhir itu parameter pengamatan. Nah, parameter pengamatannya ada 2, pengamatan vegetatif. Di antaranya ada tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun. Yang kedua, pengamatan generatif. Di antaranya panjang tongkol, diameter tongkol, dan berat hasil panen. Itu isi dari bab 3 metode dan bahan. Gimana?
Nah, itu kan bab 3. Terus nih di bab 4 itu kan hasil dan pembahasan. Nah, itu biasanya isinya apa aja? Kalau menurutku hasil pembahasan itu untuk hasilnya itu kita pakai dicantumin tabel hasil pengamatan fase vegetatif sama tabel hasil pengamatan fase generatif gitu. Kayak mulai dari lebar daun, panjang daun, tinggi tanaman, jumlah daun dari minggu pertama sampai panen gitu Kak. Terus kita kan kemarin nanam ada yang tanpa pupuk sama pakai pupuk tuh. Bisa tuh dimasukin tabel 1 hasil pengamatan jagung dengan perlakuan pupuk. Terus ada yang hasil pengamatan jagung tanpa perlakuan pupuk. Nah, terus untuk pembahasan itu kita kayak budidaya tanaman jagung tanpa pupuk terlihat hasilnya lebih rendah daripada yang menggunakan pupuk. Baik itu pupuk buatan maupun pupuk kandang dan pupuk lengkap. Hal ini terjadi karena jagung yang ditanam tanpa pupuk kebutuhan akan unsur hara yang diperlakukan oleh tanaman sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Selain itu, pemeliharaan juga sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman jagung. Kayak gitu, Kak. Oke. Terus nih kan di bab 5 itu penutup. Nah, kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya itu kita mau ambil dari mana? Untuk kesimpulan, menurutku kita bisa ambil dari pembahasan tadi, Kak. Kayak budidaya tanaman jagung tanpa menggunakan pupuk kandang maupun pupuk buatan menghasilkan produksi yang kurang baik. Pertumbuhan tanaman terhambat karena kurangnya unsur hara sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Unsur hara yang paling penting yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Jika unsur hara ini tidak mencukupi akan terlihat gangguan pada tanaman jagung gitu Kak misalnya. Jadi kita bisa ambil dari pembahasan tadi Kak. Oke, jadi udah fix ya teman-teman. Untuk bagian kesimpulan kita nanti mau ngambil dari bagian hasil dan pembahasan seperti itu. Nah, setelah ini sudah cukup atau masih ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Cukup sih Kak. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Semoga kita dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu dan dengan baik. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih untuk waktunya diskusi mengenai laporan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long have you been smiling? It seems like it's been too long.